Dari Paris, Oh, oke. dari China, dari Ah. manapun daftar gitu ya, Oh, dari iya, iya, Rusia iya. ada. Oh, iya. Itu semua pengunjung kaget. Oh, oke. Bagus sekali ini orang Indonesia bisa buat begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat My Home, Geraha Jurnalis? Kembali bertemu saya di Chit Chat at My Home. Dan hari ini saya khusus mengundang salah satu tokoh desainer. Ini desainer ngetop lah ininya. Kalau yang mereka yang biasa berkecimpung di dunia desain atau di dunia seni pasti mengenal beliau. Namanya adalah Diana Nasir. Pasti mereka banyak yang tahu nih siapa Diana Nasir. Untuk sedikit ininya ya, beliau adalah desain director dari PT Artura Insanindo. Beliau juga founder dari ICAD, Indonesian Contemporary Art and Design, yang sering mengadakan bisa dibilang festival seni atau festival desain di Jakarta terutama. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih tentang apa itu ICAD dan bagaimana kegiatannya dalam desain. Dan yang terbaru sebenarnya bukan tahun ini tapi tahun lalu beliau meluncurkan buku tentang desain ya, bisa bilang itu judulnya Undesign. Nanti kita kupas apa sih buku itu isinya, kenapa mengeluarkan buku itu, kayak menarik nih. Soal bukunya warnanya kuning dan hurufnya ada yang lucu itu menurut saya, kenapa dibuat miring. Terus isinya juga ini menarik banget karena beberapa arsitek, beberapa desainer dan beberapa tokoh ada di buku itu. Kita ngobrol ya. Oke, gimana Mbak? Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Nita? Iya baik, terima kasih loh sudah mau hadir di Chit Chat at My Home. Iya, Kita ngobrol-ngobrol nih Senang. ini ya. Ini kayaknya yang terbaru dulu deh. Bukan yang terbaru, tapi tahun lalu nih ya. Iya. Tahun lalu meluncurkan buku berjudul Undesign ya. Iya. Apa sih Mbak itu buku Undesign? Apa sih mungkin apa buku itu dan kenapa meluncurkan? Oke. Undesign tuh mungkin artinya tidak didesain kan jadinya ya, Oke. tidak didesain. Jadi sebetulnya ketika saya menjalani hidup sebagai desainer gitu ya, ternyata banyak hal-hal yang terjadi yang tampak direncanakan. Oke. Jadi tampak didesain gitu ya. Itu terjadi dari kenapa akhirnya sebagai interior designer saya akhirnya punya juga satu festival ICAD, Indonesian Oke. Contemporary Art and Design. Nah itu kan tidak direncanakan, maksudnya tidak direncanakan dalam arti bukan dibuat plan seperti itu. Kemudian saya juga kayak produksi film, nah itu juga sebetulnya tidak direncanakan, tapi semua masih dalam garis benang merah. Jadi kira-kira begitu. Jadi kemudian pas berpikir, oh apakah banyak orang yang seperti saya atau tidak? Apakah jalurnya normal semua teman-teman desainer atau arsitek yang lain? Nah di buku itu saya sempat berdiskusi dengan beberapa tokoh yang ternyata juga tidak terduga semua gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi jalan hidupnya dalam dunia kreatif, baik ada di film ataupun di tempat lain ya, itu semua tidak direncanakan juga. Tahu-tahu mereka jadi apa, Ada juga yang latar belakangnya sama sekali tidak berhubungan dengan profesinya. Tapi bukan berarti mereka tidak muncul atau tidak berprestasi, justru malah luar biasa. Nah kan ini seneng banget ya, jadi pengen tahu. Nah makanya aku ngumpulin kira-kira ya 12 tokoh itu untuk ngobrol mengenai ini gitu. Terus kemudian dituliskan gitu. Seru juga ya. Ini Mbak nggak bikin sendiri kan ya? Enggak. Jadi saya menulis bersama Mbak Nini ya. Jadi menulis bersama Mbak Nini dalam arti ide dan konsepnya dari saya, tapi waktu melakukan interview kami berdua gitu loh. Interview terhadap tokoh-tokoh ini gitu loh. Ini seru banget karena interviewnya itu terjadi pada masa pandemi. Dan tokoh-tokoh itu juga bukan gampang dicari, susah dicari, buat janjinya susah, tapi ya seru aja sih. Bisa selesai apa nih juga. Gimana nih yang serunya kan
gimana menulis hal yang menemukan lah istilahnya, ini tokoh-tokohnya nih layak diangkat nih, gimana? Ya, jadi mungkin satu contoh arsitek yang kami gali gitu ya, boleh nyebut nama kan? Oh, Mas boleh. Raul Renanda. Oh iya, itu teman saya. Nah kan, kenapa kami akhirnya kayaknya Mas Raul Renanda cocok undesign deh. Soalnya dia bukan hanya mendesain rumah. Iya. Dia mendesain piano juga, iya kan? Dan dia akhirnya sekarang bermain melukis musik juga, melukis juga. Iya. Wah, berarti ini hebat sekali ya Iya, gitu iya. ya. Jadi kami memilih tokoh-tokoh seperti itu. Salah satunya lagi juga seperti Rinaldi Yuniardi, desainer fashion kan. Iya, iya. Jewelry, dia mendesain jewelry. Dia sama sekali tidak berpendidikan fashion. Oh gitu. Jadi Wih, otodidak yang tapi sangat luar biasa dan mendunia. Nah kan Iya, jadi hasilnya kayak penasaran kan gitu Iya, iya, ngobrol iya. sama dia gitu panjang lebar. Oh ternyata setiap orang itu istimewa ya gitu dan Oke. punya jalan pikiran yang berbeda-beda. Oh iya, jadi apa nih yang dari buku itu yang ingin disampaikan? Ya, bahwa proses desain, proses kreatif hidup kita itu tidak harus terukur dan rapih. Dalam arti oke. semua proses itu bisa dihargai dengan baik dan kita jangan sampai harus tetap ngeh bahwa kelebihan kita tuh banyak. Jadi harus Oke. digali terus dan jangan di-ignore gitu, jangan tapi ternyata akhirnya kita bisa luar biasa di situ loh gitu. Oh iya. Ya kan sekarang kan dengan model pendidikan kita kan kadang akademik itu sangat diutamakan ya. Iya. Tapi juga terakhir banyak orang bilang adalah beberapa tokoh itu juga bilang katanya ikuti passionmu gitu kan. Iya. Nah, tapi kan jadi kadang antara akademik dengan passion yang tidak urusan dengan hitung-hitung gitu mungkin ya. Iya, Ininya ya. Itu hati-hatinya di situ sih. Iya, Pendidikan iya. tetap perlu Yap. karena nggak semua juga istilahnya punya indera keenam untuk yang lainnya. Iya. Jadi itu akan jadi modal, tapi bukan berarti kalau kita tidak beruntung dan tidak sempat sekolah berhenti di situ. Iya, Itu sih betul. saya lihat ini ternyata banyak sekali hal yang luar biasa sebetulnya. Iya ya, dan mau mengembangkan diri mungkin Iya. yang itu yang harus Iya, ya ininya. Apa kecintaan kita hobinya kita apa gitu. Tapi tetap pendidikan tuh harus menjadi dasar ya gimana Iya. juga ya. Iya. Ya. Dengan sedikitnya juga Mbak Diana ini lulusan dari Universitas Trisakti Jakarta nih. Iya. Jadi itu memang punya basisnya memang desainer istilahnya bisa Iya, bilang ya. iya. Tapi berkembangnya jadi macam-macam ya. Jadi kemana-mana. Itu menarik memang ya. Karena akhirnya tidak semua yang kita pelajari menjadi akhirnya profesi yang harus kita kejar juga gitu ya. Iya, Karena iya. kita bisa mengembangkan hal yang lain Iya, gitu lebih ya. lebar lagi. Lebih lebar lagi ya. Iya. Oh itu menarik banget. Berapa lama Mbak bikin bukunya itu Mbak? Lumayan lama sih, 2 Oh. tahun karena ngejar narasumber itu nggak mudah ya. Maksudnya kan karena di situ juga ada beberapa tokoh yang waktu itu masih pejabat publik. Oh ya, Jadi Sandiaga ya. ada Pak Sandiaga, ada Pak Hilmar Farid Oh, gitu iya. ya. Jadi lama untuk membuat janjinya dan begitu dapat janji pun kita harus 2-3 kali ngobrol lagi supaya dapat inti-intinya. Kemudian pemotretan. Oke. Karena itu semua di foto lagi Iya, ya kan. iya, Nah, kalau iya. yang nggak sempet baru oke deh gitu. Tapi rata-rata kita dengan fotografer juga motret lagi apa yang kita mau dari auranya dia yang harus keluar di foto itu. Oke. Jadi prosesnya di masa pandemi ya. Bagaimana terutama untuk foto seperti kayak gitu kan bersih bertemu, ada kendala banget nggak Mbak? Kebetulan ya dengan segala prosedur yang inilah ya ya memang sebetulnya semua juga karena pada masa itu tidak boleh ketemu orang. Iya. Tapi kayaknya semua excited untuk buku ini. Jadi ya tetap oke kita jalanin prosedur, tetap seperti harus ada surat dulu bebas ini bebas iya. itu ya udah oke. Tapi ya so far semuanya sih ya berhasil lah kita kerjakan. Wah, seru banget dan bukunya akhirnya laris ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada rencana buat lagi nggak? Memang buku Undesign ini rencana akan dibuat series. Oh gitu. Oke. Jadi ini yang pertama, nanti tunggu aja Mbak selanjutnya ya. Jadi kita bercerita iya. sesuatu yang memang
membuat sesuatu ilmu, tetapi penyajiannya akan selalu lebih casual dan buat publik lebih gampang, siapapun nggak usah harus backgroundnya desainer atau orang kreatif, membacanya juga bisa mengambil intisari seperti inspirasinya dan lain-lainnya. Iya. Berarti isinya masih ke tokoh-tokoh ya intinya? Belum tentu. Oh belum tentu. Oke. Kapan lagi nih rencananya? Ya, rencananya sih sebetulnya pengen tiap tahun. Cuma iya. kita lihat keadaan apa selesai atau tidaknya. Karena selain prosesnya juga nggak gampang ya kita ini kan, karena menentukan juga kurasi juga, editingnya dan lain-lainnya. Iya. Nih, karena juga kesibukannya Mbak Diana ini adalah di iCat. Nah, boleh dong cerita Mbak, iCat tuh apa sebenarnya? iCat ICAD, jadi ICAT gitu ya, iCat Indonesian Contemporary Art and Design. Itu lahirnya udah 15 tahun yang lalu. Oh iya. Kebetulan studio desain kami tuh desainer-desainernya suka resah sendiri Mbak, awalnya gitu. Kenapa kita orang kreatif atau desainer selalu buatnya karya pesanan klien kan? Suruh desain rumah yang begini, suruh desain kursi yang begini, kan gitu. Lama-lama pikir kita kapan punya ekspresi ya? Sementara kita kan bukan seniman gitu ya. Kalau seniman tinggal melukis. Ayo kita membuat satu desain yang bukan dalam tanda kutip pesanan. Jadi adalah ekspresi diri kita masing-masing. Jadi di studio kami waktu itu Artura, kita buat semacam kayak tabungan desain gitu loh. Jadi kalau lagi nggak ada kejar tayang, buat sketsa, masukin gambarnya gitu ya. Terus pada saat renung ya udah kita pamerin aja karya teman-teman. Ya kemudian ya idenya awal dari situ dan kebetulan akhirnya kita ngobrol juga dengan beberapa tokoh seni waktu itu seperti Mas Hanafi pelukis, kemudian ada Mas Irawan Karseno, terus beberapa dari media juga waktu itu dari Tempo, Mas Seno, terus ada Mas Ilham Hoiri dari Kompas ya. Jadi ngobrol-ngobrol, oh ya oke deh keren, kita buat tidak ada batasan antara seni dengan desain. Oh iya, karena memang relate banget ya. Dulu kan kayaknya yang seni lebih tinggi nih kastanya daripada desain gitu kan. Kalau desain kan cuma ikutin ini ya. Iya, kepesanan gitu ya. Jadi ya udah kalau gitu dilebur, dibuat tidak ada batasan. Nah, kita mulailah membuat satu pameran seperti itu. Itu dari 15 tahun yang lalu ya. Dan akhirnya bergulir setiap tahun. Iya, karena animonya begitu kita laksanakan, karena yang kita buat itu bukan di ruang pamer, bukan di galeri, bukan di white box gitu dengan dinding putih, tapi dalam satu hotel di mana kita merespon hotel itu. Jadi apa yang dipamerkan itu bukan hanya di ballroomnya atau di function roomnya, tapi juga di lounge-nya, di reception-nya, di kamarnya, di restorannya, di kolam berenangnya. Jadi mungkin karena itu jadi pertama-tama kan mungkin pameran yang merespon ruang gitu ya. Jadi barang-barang itu bertebaran di mana-mana dan pengunjung juga, pemakai hotel, pengunjung juga tetap seperti tidak ada apa-apa, tapi mereka merasa loh kok jadi lain ya, ini apa ini gitu loh. Jadi lebih dekat ke masyarakat gitu loh. Jadi dengan cara yang berbeda untuk mendekatkan seni atau desain kepada publik gitu, pada publik yang awam lah bisa bilang gitu ya. Mungkin banyak juga orang yang pertama kali nggak aware juga kali ya. Mungkin bagian dari area di lobby mungkin memang ada artwork gitu aja ya gitu kan. Tapi menarik juga tuh ya, terus jadi akhirnya berkembang. Berkembang dan kebetulan juga pihak hotel juga seneng karena otomatis efeknya ya okupansinya jadi tinggi dan lain-lain kan. Jadi efeknya juga akhirnya kayak ke pariwisata dan lain-lain. Oke deh, jadi kita buat terus gitu ya dengan tema yang tiap tahunnya berbeda. Gitu. Jadi tiap tahun ada ininya. Ya kayak ada FGD-nya dulu lah gitu loh. Jadi kita bicara dengan tokoh-tokoh stakeholder seni gitu ya untuk tahun ini apa temanya gitu. Jadi selesai pameran satu kita langsung bicarakan tema tahun ke depan gitu loh. Ada hubungan sama tren juga itu. Jadi temanya apa kita tentukan, baru kemudian kita mengajak teman-teman seniman dan desainer untuk berkarya di situ mengikuti tema yang sudah kita putuskan. Jadi karya-karya yang dipamerkan di sana itu adalah karya baru yang belum pernah dipamerkan. Jadi itu menariknya mungkin ya. Jadi walaupun misalnya kita tahu siapa pelukis siapa, pematung siapa, tapi yang kita pamerkan di iCat adalah karya terbaru dia yang mengikuti tema tahun ini. Jadi kalau mungkin yang orang yang baru kenal gitu kan,
mereka melihat oh ini punya siapa ya, seniman siapa atau desainer siapa gitu ya, atau mungkin yang justru sudah tahu apa sih yang barunya gitu ya. Dan itu berarti tidak jadi hotel saja saat ini, tapi sampai kemana nih ininya? Ya, karena sudah cukup lama, akhirnya kita berkembang di satu kawasan di Kemang. Oh iya. Jadi satu kode pos 12730 itu, jadi ada di 50 titik. Jadi bisa dilihat, walaupun yang di Hotel Kemang itu lebih ke seperti pusatnya, tapi di tempat lain ada titik-titik lain, semuanya menyesuaikan dengan temanya. Oh iya, ada berapa kurator Mbak yang terlibat? Kuratornya kita kuratornya berganti-ganti, cuman tiap 3 tahun, yang tahun kemarin ada 2 orang kurator. Oh gitu, jadi disesuaikan dengan tema gitu ya ini. Dan kita ambilnya selalu kuratornya bukan hanya dari desain, tapi juga dari seni, kemudian kadang-kadang dari media juga kita ajak untuk menjadi kurator. Oh iya ininya. Dan tiap tahun ganti, berarti seniman atau yang terlibat juga ganti-ganti ya ininya ya. Walaupun banyak sekali dong berarti ya. Itu hanya dari lokal saja? Enggak, kita udah internasional sih, karena kita buatnya begini. Jadi ada yang memang maestro, itu kita undang pasti yang maestro. Kemudian kita buat juga open call jadi kita buka di sosial media, terus terbuka untuk di seluruh dunia untuk mendaftar. Yang mendaftar lumayan banyak, tapi yang kita pilih mungkin sekitar 20-an, 20 sampai 25. Nah, itu yang mendaftar banyak banget Mbak, dari luar negeri, dari Paris, dari China, dari manapun daftar gitu ya, dari Rusia ada. Ya, jadi seru juga karena ternyata begitu kita open gitu, seluruh dunia melihat dan pengen ikutan. Gitu ya, menarik juga ya. Nah, apa yang membuat mereka tertarik ikut gitu? Ya, mungkin karena CV-nya udah panjang, maksudnya dan ini lumayan iCat ini karena sudah 15 tahun, jadi cukup positioningnya di dunia exhibition untuk art and design sudah cukup orang, jadi istilahnya gini loh, seniman atau desainer yang ikut di sana jadi punya CV pernah pameran di sini loh. Dan kan tiap tahun kita bawa ke luar negeri juga Mbak. Katanya di Milan juga termasuk di Milan. Jadi yang nanti dari sini kita bawa ke Milan. Ini 2 tahun terakhir kita bawa juga ke Singapura Design Fair itu. Itu 2 kali kita bawa juga ke sana. Jadi kita lihat keadaannya, kemudian kita bawa ke yang panggung lebih internasional lah ya. Bisa jadi mereka juga akhirnya mau istilahnya ya mengisi, jadi CV-nya tuh menarik banget gitu ya, jadi portofolio inilah ikut ini. Nah, berapa banyak tuh ininya yang seniman atau desainer yang ikut? Rata-rata setiap tahunnya tuh 50 sampai 70 orang. Rata-rata seperti itu. Seru juga ya ini. Jadi memang cukup 50 banyak titik ya, 50 titik dengan 50 desainer bisa bilang gitu ya kan. Beda-beda ininya. Dan itu tidak terbatas. Kan desain sekarang banyak banget ya Mbak ya, mulai dari yang gambar yang interior misalnya gitu kan, sampai yang produk gitu kan. Dan fashion designer juga. Kadang-kadang kita mengajak fashion designer itu begitu dikasih tema, dia keluarnya bukan baju, dia keluarnya kursi. Jadi bagaimana dia membaca temanya itu dan dia outputnya, jadi itu kan kita bebasin dan kurator nanti tinggal menanggapi ya seperti apa dan mengarahkan. Jadi bukan berarti pelukis keluarnya lukisan gitu loh, atau fashion designer keluarnya baju gitu. Jadi kadang-kadang cross subsektor justru. Menarik banget ya. Jadi maksudnya kan tidak mungkin jadi akhirnya mereka dibebaskan untuk mengeksplor dirinya juga ya. Benar. Dan dibebaskan dengan kurator itu biasanya sebelumnya untuk melihat site, untuk mereka mau merespon bagian mana. Jadi kayak ada satu seniman musik suara, dia milih merespon lift, elevator. Jadi begitu orang masuk nanti keluar bunyi-bunyian yang dia desain sedemikian rupa gitu loh. Jadi serunya gitu, mereka boleh saya mau buat ini nih di sini, buat ini di sini. Itu seru banget ininya. Dan itu di beberapa tempat di Jakarta ya, terutama Jakarta sekitarnya, Jabodetabek sekarang kan juga ada beberapa yang model seperti itu ya. Jadinya festival, kita nggak bisa bilang lagi pameran, tapi bisa bilang festival karena tempatnya menyebar di beberapa tempat gitu kan, dan di ruang publik itu ya ininya ya. Jadi mendekatkan seni dan desain kepada publik sebenarnya. Nah, yang bisa menjadi tempat pameran itu ada dikurasi juga atau gimana?
Iya pasti. Jadi pada dasarnya kami kan pengen melebarkan ini ya koneksi ke teman-teman peserta gitu ya. Jadi contohnya misalnya di kawasan Kemang sendiri kan ada beberapa toko furniture ya. Furniturnya itu kan juga bagus-bagus ya. Dan nah malah justru kita lebarin begitu dia ada, dan kita nggak mau kayak pameran begitu aja gitu. Maksudnya nih saya jualan furniture aja enggak. Kita kawinkan misalnya dengan seniman, dengan pelukis. Nah akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol, akhirnya buat sesuatu lagi. Jadi bisa launching produk baru antara mereka berdua. Jadi kita akhirnya mengkoneksikan mereka. Jadi bukan hanya pameran begitu saja. Seperti misalnya kafe-kafe gitu ya. Dia harus mengeluarkan menu-menu baru. Jadi misalnya ada satu kafe gelato, dia mengeluarkan menu-menu baru, misalnya gelato rata combrang gitu loh. Yang hanya akan dijual pada saat festival itu. Gitu seru juga ya. Itu berapa lama satu? Kita sekitar 1 bulan ya, 4 minggu ya. Ininya ya. Wah, menarik juga nih. Nih berarti tahun ini akan diadakan bulan Oktober. Itu memang setiap Oktober kita Oktober selalu ya ininya. Jadi memang ada persiapan setahun lah bisa dibilang ya buat berarti saat ini sudah mulai berjalan ya. Sudah, tema sudah ada, ya kuratorial sudah disusun, jadi nanti tinggal audiensi kepada calon peserta. Wah, seru banget. Nanti kita masih di bulan Januari, berarti nanti Oktober kita lihat iCat harus yang datang tahun 2025 nih seperti apa. Nah, dari 15 tahun dan terlibat terus di bidang desain terutama ya, juga seni, Mbak melihat bagaimana sih perkembangan seni dan desain di Indonesia? Ya, perkembangan seni dan desain di Indonesia maju banget sih sebenarnya. Maksudnya progresif sekali. Malah 2024 ini saya ngeliat kayak balapan ya, dalam tanda kutip, dalam balapan dalam arti banyak sekali festival desain ya, acara desain atau seni. Ada yang spesifik interior design, misalnya arsitek, kemudian desain grafis, dan semua kemasannya mulai keren-keren gitu ya, mulai internasional. Kalau dulu kan kita bilang pameran, pameran furniture, ya udah jual furniture kan. Kalau sekarang kita lihat sudah lebih bagus lebih sekali, advance lah ya ininya ya. Dan sebetulnya kalau kita mau bicara market kan Indonesia itu pasar yang besar, ya. Jadi ya perkembangan yang saya lihat seperti itu ya. Tapi dengan adanya macam-macam ini kita lihat nih masih bisa bergerak atau tidak. Tapi saya lihat semangat teman-teman sih tinggi banget sih. Ininya karena mereka namanya seniman kadang ada yang bilang juga seniman itu bisa merespon apa yang terjadi gitu ya. Mereka tahan banting. Ininya ya. Dan ini festival desain dan seni itu tidak hanya di Jabodetabek aja sekarang ya. Di kota lain juga banyak ya. Jadi Bandung, Jogja terutama Surabaya juga ya. Jadi seru lah ya. Maksudnya udah seperti lama-lama udah nggak seperti di Indonesia nih. Maksudnya kalau kita kemana-mana kan gila pamerannya serius, tapi ternyata sekarang kita sudah menuju ke sana. Dan itu tren dunia juga seperti gitu ya. Tren pamer istilahnya festival desain lah ya, bisa dibilang ya festival desain kalau sini ya. Festival desain di luar negeri kan kayaknya udah tua-tua ya. Kayak di Milan gitu festival desainnya itu umurnya udah 60 tahun sekian, lebih tua dari kita. Iya banget. Jadi kalau di sana tuh dari lahir kayaknya udah ngelihat desain gitu. Kalau di kita kan kayaknya baru dibuat buka mata, dikit-dikit buka mata gitu ya. Iya. Dan mungkin iCat itu nanti mungkin nggak Mbak dikembangkan sebentar, kan bisa dibilang Jakarta tuh luas lah ya. Jadi tidak hanya di kode pos 12730 itu aja. Mungkin nggak di tempat lain. Mungkin sekali karena kita kan namanya Indonesian Contemporary Art and Design. Jadi untuk ada di mana-mana jadi lebih fleksibel ya. Jadi cita-citanya seperti itu sih. Makin lama makin besar ya. Apalagi sekarang banyak museum dan galeri nasional juga itu didesainnya bagus banget ya sekarang ya. Bekerja sama dengan arsitek itu jadinya tampilannya jadi menarik banget ininya ya. Jadi nggak hanya memajang atau memamerkan benda yang tradisional atau yang sangat bisa dibilang
yang lama lah, tapi yang kontemporer juga keluar ya, bisa dikasih tempat ya ini. Jadi penyajiannya tuh udah integrasi beberapa bidang ya, seperti desain grafis yang bagus, kemudian tata pamer yang bagus, narasi yang bagus lah. Jadi semuanya kayak sudah tahu pedoman untuk pameran tuh seperti apa. Iya, udah ininya. Nah, ini kan dibawa keluar negeri juga lah ya, di di festival internasional kelasnya. Sebenarnya desainer kita sudah bisa dibilang apa ya, bersuara belum sih di luar gitu? Sudah dianggap belum? Oh, ini desainnya Indonesia gitu. Mungkin secara personil nama-nama kurang kedengeran ya. Tapi sebetulnya begitu saya ngalamin, begitu karya teman-teman kita bawa ya, kayak terakhir ke Milan itu kita membawa 26 desainer gitu ya karyanya. Itu semua pengunjung kaget. Oke. Bagus sekali, ini orang Indonesia bisa buat begini gitu ya. Maksudnya semua seneng banget, malah yang tahun sebelumnya itu tamunya ke Pavilion Indonesia tuh kayak air. Oh ya. Saking orang tuh amazing buat gitu ini, ya. buat ini gitu ya. Oke. Jadi saya rasa itu hanya perlu perjalanan untuk bagaimana membuat brand itu kedengeran sih sebenarnya. Oh iya. Nah, itu PR dong ya. PR, tapi itu PR bersama sih, bukan PR si desainernya aja, tapi PR juga buat negara, dalam arti harus support juga hal-hal seperti itu, ataupun seperti kami yang punya yayasan atau punya iCat gini kan, kita selalu juga bantu banget emang visi misi kita untuk promosinya desainer Indonesia lah gitu. Ininya ya. Tapi berarti dari karya mereka bisa dibilang nggak kalah ya. Gitu ya. Malah lebih bagus sih kadang. Bagus ya. Kadang kita nggak nyangka, wah ini ternyata punya orang Indonesia, karya Indonesia gitu ya. Karena kalau kita bawa ke seperti ke pameran dunia itu kayak Milan gitu, kan itu yang datang dari kurator-kurator museum gitu ya, dari mana-mana ngelihat dari brand-brand besar seperti Hermes. Terus pas ngeliat bisa kerja sama nggak gitu. Selalu tawaran itu selalu ada dan banyak, karena mereka melihat bisa buat seperti ini ya, kerja sama dong buat nanti next seasonnya gitu loh. Jadi kan sebetulnya ya seru sih Mbak sebetulnya. Nah, kalau gitu kan ini bisa dibilang pihak swasta lah ya yang membawa para seniman, desainer untuk punya di panggung internasional gitu. Pemerintah harus apa nih ya? Kan mau nggak mau kita nggak mungkin dong sendiri gitu, terutama juga biaya juga, perizinan juga nih. Apa nih harapannya untuk dari pemerintah nih? Sebenarnya pemerintah sudah cukup mensupport ya, dan mensupport dalam arti cuman tidak bisa konsistennya mungkin karena satu anggaran dan dua pemerintah pejabatnya ganti-ganti Mbak. Nanti begitu pejabatnya ganti kan mungkin lain lagi programnya. Beda visinya beda gitu. lagi ya. Kalau kita muncul di luar negeri itu harus konsisten. Jadi at least harus 5 kali ada di titik yang sama. Nah di situ baru jadi terkenal gitu loh Mbak. Kalau sekali ada udah itu dada udah nggak ada lagi. Besoknya orang datang lagi, ini mana yang kemarin sih itu sih sebetulnya kenapa. Jadi menjawab pertanyaan Mbak sih, kenapa kok belum nggak kedengeran ya. Jadi mestinya konsisten aja gitu ya. Jadi beberapa negara yang udah kedengeran seperti yang mungkin Mbak bilang tadi Vietnam, Singapura. Karena sangat konsisten Mbak. Jadi mereka tidak pernah absen hadir di panggung dunia. Gitu. Iya. Mereka mestinya begitu ya. Walaupun mungkin desainernya bisa ganti, tapi selalu hadir. Harus hadir ya. Jadi kalau ngomong-ngomong, berarti yang dibawa ke Milan atau di Singapura itu baru 3 tahun terakhir ini. Ya, kalau iCat sendiri kita berapa kali membawa ya, tapi tahun lalu saya membantu Kemenparekraf, tapi saya sebagai kurator. Itu juga berhasil membawa ke Milan juga sih, Mbak. Tapi ya belum sebelumnya enggak gitu, kadang-kadang ini. Nah, itu yang mungkin konsistensi itu yang perlu sih, Mbak. Karena mungkin pertimbangan biaya juga kali mereka. Ya, anggarannya ada nggak untuk itu ya? Kita nggak tahu prioritasnya apa. Iya. Karena mungkin dianggap itu istilahnya mungkin di anggaran di pos yang sudah tidak terlalu penting gitu ya dianggap ya. Nah itu balik lagi, memang akhirnya visinya pemerintah agak repot juga ya kalau kayak gitu, jadi berjalan sendiri berarti ya. Dan bukan mau sok keluar negeri, tapi di luar negeri itu untuk branding nama kita, branding negara kita, sebetulnya di situ Mbak. Iya, kan branding itu tidak hanya dari yang lain lah, kayak olahraga kan dapat
panggungnya kita udah dikenal apa. iya. Kenapa nggak dari seni juga, desain Iya. juga kan ya? Kalau Iya, film iya. masih lumayan sih Mbak. Ya, masih film juga terakhir-terakhir lah ya. Terakhir, Ininya ya, benar-benar ininya. Tapi kalau ya, desain masih belum. iya itu dia ya. Waduh, ini perlu dipush sekali Ya, nih ininya ya. mudah-mudahan di pemerintahan sekarang dan selanjutnya ya mulai. Iya betul. Dan mestinya juga diharapkan juga banyak nih festival serupa ya. Jadi kita bisa mungkin mungkin jadi istilahnya kayak Bangkok sekarang terkenal buat belanja gitu kan. Nah Indonesia, Jakarta terutama bikin seperti itu. Tapi kalau sama aja ya apa bedanya gitu kan, kita juga nggak ini ya. Jadi mestinya juga ke festival seni atau festival desain dibuat beda gitu ya. Apalagi Jakarta mau jadi kota global katanya. Iya. Nah itu betul. pas banget sih kalau kita buat sesuatu yang memang internasional. Jadi ICAT tiap tahun hanya mengadakan yang di Kemang situ aja atau ada lagi? Kita udah 2 tahun terakhir ada 2 titik di PIK 2 dan di Kemang dan PIK 2 gitu ya. Itu 2 tahun terakhir sudah mulai ada, dan di sana beda karena utara, jadi dengan selatan beda. Jadi tapi di situ kita juga punya kesempatan mengedukasi art, mengedukasi desain gitu ya, dalam area yang berbeda lagi. Nah menarik nih kalau gitu, kita agak sedikit geser nih dari ngomongin ICAT dengan festivalnya, kita ngomongin mungkin soal kayak tren juga ya. Menarik juga itu seninya atau kesukaannya atau preferensinya daerah utara dengan selatan beda Mbak, beda banget dalam arti itu masuk ke selera juga ya. Jadi kadang-kadang yang di selatan orang suka, di sana belum tentu orang suka. Gitu, walaupun mungkin secara global harusnya sama ya, harusnya sama, tapi mungkin ada selera-selera sendiri yang memang ada preference seperti apa gitu. Jadi mungkin secara culture dan secara gaya hidup. Jadi mungkin ada yang warna tertentu di sini nggak boleh, di sini malah jadi keren. Seperti sih Mbak. Jadi kayak ya tren juga sih Mbak. Tapi culture lah. Culture ya, balik lagi ya. Karena kaitannya memang desain dan seni ya kaitannya sama culture juga sih ya, dan gaya hidupnya. Ada nggak Mbak yang kontras banget gitu? Nih kalau yang di selatan istilahnya kalau kursi model gini laku banget, tapi kalau di sana nggak, atau kebalikannya gitu? Ini tergantung ini sih Mbak. Kalau kursi-kursi yang mungkin yang lebih desainer internasional seperti desainer dunia, itu lebih ini ya, lebih utara atau selatan pasti sama seleranya ke situ. Tapi kalau udah mulai dari motif, warna, tekstur itu agak berbeda. Jadi dari situnya mulai agak kelihatan tuh. Gitu ya. Ya balik lagi karena selera juga ya. Nah ngomongin jadi soal warna nih, kan tiap tahun nggak cuma soal warna lah ya. Warna katanya ada trennya, warna baru nih tahun ini yang akan ngetren, atau juga mungkin desain furniture, desain meja seperti kayak gitu ada yang berbeda gitu kan. Kayak sekarang modelnya yang lebih curve kayak gitu. Nah kayak gitu ada yang beda nggak di sini? Bisa utara selatan atau barat timur? Sebetulnya kalau kita ada yang berbeda, tapi bukan hanya dari culture sih Mbak. Sebetulnya dari ukuran juga. Jadi ukuran. Jadi kita lihat kalau daerah yang emang semuanya rata-rata rumah besar-besar, jadi kayak sofa size yang 3-seater oke lah gitu ya. Tapi kalau kita masuk di pameran yang rata-rata di situ apartemen yang 1 bedroom, studio, yang kursi yang size kecil-kecil akan lebih laku gitu ya, akan lebih diminati. Jadi bukan hanya stylenya, tapi size-nya juga pengaruh. Ya. Walaupun mungkin warnanya sama, tapi mungkin jadi tone-nya beda gitu kali ya. Atau enggak ini nanti nggak muat nih gitu loh, yang menemukan ruang ya kan. Iya betul. Ininya sekarang, nah katanya sekarang itu yang lagi ngetren juga furniture tuh modular furniture. Tapi kayak itu bisa diterapkan di rumah besar, rumah kecil dong. Bisa kan, kalau itu modular kan bisa nambah ya. Bisa tambah kurangnya ya. Bisa tumbuh lah gitu ya. Jadi mungkin seperti desain yang kemarin lagi ngetren Skandinavian atau Japandi seperti kayak gitu, di beberapa daerah mungkin nggak terlalu
ini Iya, gitu ya. iya, itu balik lagi ke personal ya. Dan kadang-kadang jeleknya orang Indonesia ya seneng seragam. Oh, Iya kan? oke. Maksudnya satu punya itu pengen juga punya gitu Nah, ya. iya, Sebetulnya jadi sejuta umat gitu kan. Iya. Satu gaya. Sebetulnya orang tuh harus sadar juga Mhm. kita yang nyaman di kita apa sih gitu loh Oke. ya. Tren adalah tren gitu loh. Oke. Tapi tren itu kan akan selalu berubah. Iya. Tapi kalau tidak nyaman di kita, ya jangan diikutin gitu loh. Jangan diikutin tuh dalam arti kenyamanan nomor satu. Desain itu adalah problem solving. Oh, Jadi oke. yang penting itu dulu. Kalau lu masih masalah, kalau kursi yang model gini lu sakit pinggang ya jangan gitu loh. Oke, iya, iya, Problem iya. solvingnya dulu secara ergonomi sudah benar, terus baru estetiknya gitu loh. Misalnya oke gue suka kuning, hijau, merah ya. Itu silahkan. Oke, ininya. Nah, ini tips nih. Soalnya kan kadang orang jadi Latah. makan tren ya, Iya. atau jadi latah gitu. Iya. Mungkin tidak sesuai dengan ininya dia gitu kan Iya, ya. iya. Tidak sesuai. Tapi gimana caranya kita bisa mengikuti tren, dianggap nggak out of date gitu kan ya? Gimana tuh? Sebetulnya ada kunciannya supaya kita tetap keren ya, Oke. tetap stylish gitu ya. Kalau dalam satu ruang gitu ya, Mbak ya. Jadi furniture yang besarnya, yang besar-besar seperti sofa atau lemari atau apa, pilih yang motifnya lebih abadi, yang timeless. Oh, oke. Warna-warnanya juga yang timeless. Tren itu kalau bisa diikuti misalnya dari warna, hanya di dinding ataupun di dekorasi. Oh. Nah, jadi begitu tren berubah lagi kan Anda nggak keluar uang banyak lagi, yang diganti cuma iya. cat atau nggak Oke. cuma bantal, Iya, iya, atau iya, nggak iya. cuma dekorasi apa. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus latihan. Kalau siap ganti tren sofa satu rumah, ganti semua tempat tidur, ganti semua ya nanti bangkrut Mbak. Boros ya. Bangkrut. Iya. Sebetulnya bisa sih lebih smart lagi seperti itu yang saya sampaikan, karena Iya. kalau kita ngecat satu dinding kan nggak berapa duit ya Mbak Iya, ya, iya, nggak iya, terlalu betul. mahal gitu ya. Terus tinggal ganti aksesorisnya atau yang lagi tren pola-polanya apa nih gitu ya, misalnya entah mau lagi pengen etnik batik ya tinggal ganti bantal-bantalnya dengan batik gitu. Iya, Tuh iya, lampunya yang lebih pakai rotan atau mau lebih seperti resort seperti itu. Oke. Tapi sofanya nggak usah Diganti semuanya nggak ya. usah gitu loh. Sebenarnya kunci itu aja sih bisa dipakai, mau gayanya apapun silakan, mau iya. Skandinavian, mau lebih yang Apa lebih ya? klasik boleh. Jadi tren itu ditaruhnya sebagai touch aja. Oke, jadi Ya. mungkin juga akhirnya keluar kepribadiannya mereka jadi Harus. dia punya ada gitu Iya, ya. kalau rumah ininya. tinggal saya rasa kepribadian tuh harus, karena kita yang tinggal kok jangan sampai kita di rumah tapi kok kayak nggak nyaman nih, kayak rumahnya siapa ya Iya. gitu loh. Atau jangan-jangan kayak seperti showroom gitu ya. Iya, atau gimana sih kalau orang yang nggak suka misalnya yang maksimalis, Oke, iya, yang chandeliernya, lampu Oh, gantungnya iya. kristal semua, sofanya ada pola-pola yang rame. Kalau yang nggak seneng kan gimana? Kan Iya. kayak nggak enak gitu loh Mbak. Iya, Tapi kalau yang seneng, aduh happy banget ada di situ. Iya, gitu iya, ya. iya, harus tetap balik lagi disesuaikan lah ya. Iya. Walaupun memang itu sedang ngetren, kalau memang nggak suka gitu kan. Jangan kayak Skandinavian, kalau nggak suka yang terlalu minimalis ya sudah, jangan dipaksa iya. ya. Kadang-kadang orang kok sepi ya, kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Iya, itu betul-betul menarik juga tuh. Nah, sekarang juga lagi ngetren quiet luxury. Nah, kayak iya, gitu. iya. Menurut Mbak gimana nih? Apakah sesuai dengan kondisi dan situasi atau sesuai dengan memang sebaiknya seperti itu? Quiet luxury itu sebetulnya dalam Mbak. Oh, oke. Deep ya. Waduh. Kan tren 2025 tuh lebih deep gitu, kemudian lebih real dan lebih ease. Jadi kalau quiet luxury itu sangat-sangat deep. Jadi mungkin nggak semua orang bisa ngerti juga tuh Mbak. Oke, iya, Jadi iya. itu tren itu keluar bukan hanya di interior tapi di fashion, di semua hal. Mungkin kalau kita ngelihat orang yang pakai bajunya kayaknya biasa aja, coklat-coklat semua atau earth color, tapi dia pakai satu item yang memang ikonik cuma satu biji. Jadi dia nggak rame gitu. Tapi ada juga kan orang yang pakainya bunga-bunga Iya. rame itu. Nah itu nggak quiet Nggak banget quiet kan. ya. Nah interior juga begitu sih Mbak. Jadi quiet luxury itu sebetulnya kalau dilihat tren desain kayak dari Eropa dan lain-lain, furniture-nya itu kan sangat simple. Oke. Sangat simple tapi materialnya keren dan mahal banget. Jadi kulitnya pun kulit nomor Nomor satu. satu, oke, Misalnya iya, kayunya juga kayu yang
emang finishingnya susah banget bentuknya. Nah itu sekarang memang orang seneng itu ya. jadi dalam arti memang orang harus ngerti dan memang harus punya dana yang cukup besar juga untuk itu. Oh iya. Ya, jadi karena itu memang jadinya quality yang sangat quality. baik. Ya. Jadi mengejar quality itu juga ya. Ya. Kalau luxury-nya itu dari quality. Dari quality. Dia quiet karena dia semuanya seperti minimalis gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya bukan hanya gini minimalis kotak, tapi sebetulnya materialnya tuh gila loh. Oh iya Gitu betul. loh. Materialnya itu yang the best lah gitu. Jadi kulitnya tuh memang empuk banget gitu istilahnya, yang susah dicari, finishingnya yang bagus sekali, yang berkelas gitu loh. Jadi memang ya itu yang sekarang kan banyak orang bukan mengejar ya, istilahnya lagi ngetrennya seperti itu. Jadi kisah brand itu tidak ditunjukkan gitu ya. Logonya nggak ada. Logonya nggak ada. Ya. Sepi bener ya ininya. Jadi luxury itu kan bukan berarti bling bling. Iya. Jadi luxury itu bisa aja karena kita memakai sesuatu yang langka, yang tidak dipakai orang lain gitu loh. Oh iya. Dan memang itu mungkin nggak semua orang punya selera seperti itu juga ya. Iya. Makanya kalau saya pikir kalau rumah tinggal baliknya kembali ke diri kita. Iya, balik lagi. Jadi juga kalau yang masih suka bling-bling ya silahkan. Ya, nggak ada masalah juga. Dan kita itu tidak ada yang salah dalam desain ya, benar tidak ya? ada yang salah. Oke, jadi tidak ada yang salah untuk kamu memilih selera kamu tuh nggak ada yang salah. Oke. Tapi yang salah itu apabila secara ergonomis kamu salah gitu ya. Misalnya kursi itu habis kita duduk sakit pinggang ya kan. Nah itu salah itu. Jadi kita karena kuliah tuh juga tahu bahwa tinggi kursi makan tuh harus berapa, tinggi meja makan harus berapa. Nah kalau itu salah jadi nggak enak. Jadi masalah ya. Jadi masalah itu Mbak. Iya. Pokoknya ikuti desain tapi jangan jadi masalah untuk dirinya gitu yang menggunakan kesehatan, ya. security dalam arti betul. Jangan sampai kursinya jatuh. Karena itu wajib tuh Mbak. Iya. Harus keamanan harus tetap gitu ya ini. Ya. Nah sekarang juga lagi tren. Istilahnya apa ya, semua bilang green design gitu kan, green design. Nah dalam interior begitu ada nggak gitu juga? Apa yang membuat jadi green misalnya? Sebetulnya green itu dari sustain sih Mbak. Jadi kita harus benar-benar sekarang kesannya bumi itu udah mau rusak nih gitu ya. Jadi semua orang ayo pilih yang sustain. Jadi mulai ada recycle, upcycle sebagainya. Jadi semua punya kesadaran menuju situ. Jadi kalau sekarang sih misalnya saya di studio lagi ngedesain pun misalnya mau pakai karpetnya udah ada label yang ini yang green nih. Ini misalnya mau pakai wallpapernya green ini ya, tidak merusak alam dan dia bisa recycle. Nah, jadi kecenderungan untuk memilih material itu sudah sangat tinggi gitu loh. Dan klien sekarang juga sudah memasukkan maunya itu gitu. Iya, sudah ke arah situ ya. Jadi maksudnya bukan hanya rumah tapi justru public space. Oh iya. Banyak juga ya sudah menggunakan produk yang memang harus green produk lah bisa dibilang gitu, dan harus ada label ininya ya. Dan green itu tidak hanya artinya berwarna hijau. Iya. Banyak orang juga salah, akhirnya misalnya tembok dikasih hijau juga dianggap sudah green gitu ya. Atau dipasang rumput tapi rumput sintetis itu nggak ada urusan dengan green ya. Kalau beli barang jangan import sekarang kan. Kenapa? Karena kalau belinya dari jauh-jauh negara lain kan kita habisin bensinnya, pesawatnya, solarnya dan lain-lain gitu ya. Kalau kita beli di lokal kan ya itu lebih green gitu loh. Iya. Dan mestinya produknya Indonesia, desainnya Indonesia tadi balik lagi sebenarnya juga bagus gitu ya. Bagus. Punya kualitas yang masuk quite luxury juga ya bisa bilang. Sudah ada banyak sih. Oh, udah banyak juga. Ininya banyak ya. juga. Jadi tadi yang saya bilang luxury itu bukan berarti ini, tapi kalau dia barangnya langka dalam tanda kutip, dibuatnya susah, terus workmanship-nya harus hati-hati banget, itu jadi luxury. Ya kan? Oke. Jadi luxury itu bukan dari brand balik lagi ya, tapi bagaimana pembuatannya, materialnya, ininya. Nah kalau gitu banyak orang juga bilang desain tuh mahal, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Ini desain tuh mahal, bayar desainernya mahal atau barangnya mahal. Nah itu beda tuh. Ya mungkin kalau kita ngomong desain itu mahal karena orang berpikir, oke, kalau mau ngedesain harus pakai desainer, bayar desainer mahal. Nah itu juga
sesuatu yang ini. Nah begitu jadi bagus, jadinya bagus, oh terang aja mahal, ada orang bilang begitu, kan padahal belum tentu Mbak. Jadi kalau desain, saya rasa ini profesi yang harus kita perjuangkan, saya perjuangkan, itu harus tetap kita harus ada jasanya, ya, karena betul, di seluruh pasti. dunia pun sudah ada standar itu. Kalau nggak kasihan yang sekolahnya lama-lama terus atau nyari duitnya susah kan. Iya. Nah tapi kalau mengenai desain itu harus mahal, itu kayaknya salah sih Mbak. Ya? Jadi dalam arti kita bisa buat sesuatu yang sangat ekonomis tapi tetap keren dan bagus gitu ya. Itu bisa Mbak. Jadi pengalaman saya juga kalau dapat proyek ada yang budgetnya limited gitu ya. Oke, buatin tapi misalnya 10 juta aja ya satu ruang misalnya nih ya. Nah, buat desainer itu malah challenge yang menarik. Bukan berarti nggak punya duit tinggalin enggak. Iya. Justru itu challenge karena ya. kalau unlimited boleh buat apa aja, duitnya tak terbatas, itu malah kayaknya loh ngapain bisa milih kita suka-sukanya, nggak enak juga nggak ya. enak gitu. Tapi kalau limited ya kita mulai wah ininya ini tapi jadinya harus keren gitu kan. Jadi justru itu istilahnya ya menantang kita Tantangan buat seperti apa nih harus bisa gitu ya. Iya. Dan menarik menurut saya, harus ada desain yang ekonomis karena harus semua merasakan bahwa desain itu adalah bagian hidup gitu loh. Kalau desainer semuanya buat yang mahal-mahal ya susah Mbak. Iya itunya ya. Iya benar, balik lagi. Memang desain balik lagi itu adalah hal yang sebenarnya sangat terkait lah dengan hidup kita ya, setiap hari kita gitu kan, di rumah, di kamar minimal gitu ya, di kamar gitu. Kalau kita cuma sekedar ikut tren pasti akan nggak enak juga kamar itu kan. Tapi juga bukan karena kita ikut tren akhirnya atau mengambil desain yang pokoknya yang dari desainer mewah gitu, kalau kita nggak sesuai juga nggak bisa ini ya. Jadi nggak enak sih jadi Mbak. nggak enak. Balik lagi, desain itu adalah hal yang selera pribadi. Dan tidak ada yang salah dengan soal desain gitu kan. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi ya jangan juga aneh-aneh gitu kali ya mungkin ya. Tidak sesuai ukuran, tidak bikin selamat ininya, tidak aman gitu ya. Jadi di kepala itu adalah design is problem solving. Jadi desain itu adalah sesuatu yang memecahkan masalah tapi dengan gaya. Jadi gaya lu apa gitu. Jadi boleh ini, boleh itu, boleh. Jadi kalau memang tidak sesuai gayanya, jangan diikuti. Jangan diikuti. Balik lagi ya. Karena desain itu adalah problem solving. Wah, itu keren banget. Jadi jangan cuma sekedar ikut tren. Oke. Thank you banget Mbak ngobrolnya. Nanti kapan-kapan kita ikut ngobrol lagi itu ya. Kita ngobrol lagi soal ada iCat, mungkin ada kegiatan lagi nih. Mungkin ada bikin produksi film. Ya boleh, nanti aku undang deh Mbak. Seru nih, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Diana kapan-kapan, dan kita akan mengikuti kegiatan lainnya dari iCat, dari Artura, dan dari Mbak Diana. Selamat berpisah, sampai kita berjumpa lagi. Wassalam.